Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kami ucapkan kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia Dr. Sujatmiko. Selamat sore kami ucapkan kepada Bapak Arief Suyoko selaku Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Bandar Sri Begawan. Serta selamat sore kami ucapkan untuk seluruh warga negara Indonesia dan pekerja migran Indonesia di Brunei Darussalam. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, sejak 7 Agustus 2021 terjadi lonjakan COVID-19 di Brunei Darussalam. Secara mengejutkan muncul kasus lokal di Brunei, setelah sejak 6 Mei 2020 tidak ada kasus lokal COVID-19 di negeri ini. Munculnya local case ini tentunya sangat mengejutkan kita semua, setelah Brunei Darussalam tercatat sebagai negara yang terbebas dari COVID-19 selama kurang lebih 400 hari. Menyikapi perkembangan di atas, pemerintah Brunei segera menerapkan aturan pembatasan sebagaimana yang telah dilakukan pada gelombang pertama di tahun 2020. Beberapa langkah yang diterapkan diantaranya adalah penutupan sementara masjid, surau, dan balai ibadah, serta pembatasan aktivitas perkantoran dan perniagaan. Langkah-langkah pengetatan tersebut juga berdampak kepada pekerja kita. Penutupan sejumlah perniagaan berdampak terhadap pekerja migran Indonesia yang akhirnya tidak bekerja. Penutupan beberapa layanan di rumah sakit sudah pasti akan berdampak pada layanan kesehatan pekerja migran Indonesia. Kebijakan pengetatan terbatas atau control measure ini mudah-mudahan tidak berlangsung lama. Namun, kita juga harus mengantisipasi apabila ternyata hal ini berlangsung lama, apalagi dengan ditemukannya varian baru COVID-19 yaitu varian Delta. Kita tetap berolahraga secara rutin, kita memakan yang sehat-sehat, imun kita tingkatkan. Saya yakin COVID ini insya Allah tidak bisa ke kita. Tapi semuanya tergantung dari kita dan kita memohon kepada Allah SWT. Mudah-mudahan semua kita diberi kesehatan. Saya kira itu tetap waspada warga kita yang ada di Brunei, tetap waspada. Jaga kesehatan, patuhi semua protokol kesehatan, ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan di Brunei ini, di Indonesia, saudara-saudara kita di sana, dan di seluruh dunia, COVID ini segera berakhir. Demikian penjelasan saya. Selebihnya nanti Pak Arief akan memberikan data-data lebih rinci lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Duta Besar atas penjelasannya. Semoga pandemi ini segera berlalu dan semoga para pekerja migran Indonesia dihindarkan dari pandemi ini. Amin. Selanjutnya Pak Arief, berkaitan dengan pelayanan kekonsuleran, apakah ada penyesuaian-penyesuaian tertentu mengingat saat ini Brunei Darussalam telah menerapkan sejumlah aturan pembatasan untuk memutus rantai penularan COVID-19 di kalangan masyarakat? Terima kasih pada Badara atas pertanyaannya. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati dan juga rekan-rekan, layanan kekonsuleran dalam hal ini adalah pembuatan paspor, legalisasi dokumen, dan lainnya tetap berjalan. Namun kita lakukan dengan protokol yang sangat ketat. Beberapa hal yang kita lakukan, pertama adalah layanan berbasis appointment atau perjanjian terlebih dahulu antara pemohon dengan staf KBRI. Nah, permohonan ini dilakukan dengan email atau surat elektronik dan juga melalui hotline KBRI. Yang kedua, untuk pembuatan paspor itu kita minta pemohon menyampaikan dokumen-dokumennya melalui email. Kemudian nanti staf kami akan memeriksa dokumen-dokumen tersebut dan bila sudah lengkap kami akan mengatur jadwal pertemuannya. Pemohon akan kita panggil. Nah, hal ini kita lakukan pertama untuk mengurangi waktu pertemuan antara pemohon dengan petugas kami sehingga tidak terlalu lama kita bertemu. Kemudian sekaligus juga untuk mengurangi sentuhan-sentuhan dengan kertas dokumen-dokumen. Nah, dengan hal ini kita harapkan dapat turut mencegah penularan COVID-19. Kemudian berikutnya, jumlah pemohon yang dilayani juga kita batasi.
sehingga tidak terjadi penumpukan pemohon yang datang pada waktu bersamaan di KBRI. Dengan demikian juga penularan karena terjadinya kerumunan massa dapat kita hindari. Seterusnya adalah pemohon yang datang ke KBRI harus menunjukkan BruHealth dengan kode warna hijau. Karena ini adalah kita perlukan suatu saat sekiranya terjadi kontak tracing kita sudah punya data. Nah, pertanyaannya adalah mengapa pola pelayanan kita berikan seperti ini? Pertama adalah kita mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Brunei dan juga oleh pemerintah kita, yaitu untuk berpartisipasi dalam rangka pencegahan penularan virus. Dan juga kita dalam rangka melindungi staf KBRI sekaligus juga melindungi masyarakat. Nah, sebagai gambaran, 2 minggu lalu staf Rodcon terpaksa harus karantina 2 minggu. Ini kenapa? Karena ketika ada pemohon datang ke KBRI dari warga kita, ternyata kemudian oleh Kementerian Kesehatan Brunei diketahui melalui kontak tracing ternyata yang bersangkutan terkena positif COVID-19, sehingga semua staf protokol konsuler yang memberikan pelayanan dan juga semua warga yang datang pada hari itu diminta untuk swab test atau PCR test, kemudian dikarantina selama 2 minggu. Alhamdulillah kita meskipun dilakukan swab test 2 kali, hasilnya negatif. Nah, akibatnya adalah layanan fisik tidak bisa kita lakukan. Kita hanya memberikan layanan secara virtual. Nah, kalau situasinya seperti ini, yang rugi siapa? Yang rugi adalah masyarakat. Karena itulah kita ini, dan mudah-mudahan ini tidak berlangsung lama. Salah satu upaya pencegahan penularan COVID-19 di Brunei Darussalam yang tentunya juga diterapkan oleh negara-negara lain di seluruh dunia adalah dengan mekanisme vaksinasi. Berkaitan dengan program vaksinasi nasional yang diterapkan pemerintah Brunei Darussalam, apakah vaksinasi tersebut juga diberikan untuk WNI atau PMI di Brunei Darussalam? Jika iya, bagaimana prosedur dan mekanismenya, Bapak? Mohon penjelasan. Selain itu, kebijakan apa saja kiranya yang diterapkan oleh pemerintah Brunei Darussalam mengenai program vaksinasi yang kemudian berdampak langsung kepada WNI dan PMI kita di Brunei Darussalam? Baiklah, untuk vaksinasi, terutama dalam hal ini adalah vaksinasi COVID-19, ini adalah merupakan salah satu ikhtiar untuk membangun kekebalan tubuh terhadap serangan virus COVID-19, juga sekaligus untuk mencegah penularan kepada orang lain. Dengan demikian ada 2 aspek di sini, yaitu aspek untuk melindungi diri sendiri dan juga aspek untuk mencegah orang lain tertular. Nah, untuk itulah semua negara saat ini melakukan program vaksinasi, termasuk Brunei Darussalam dan juga termasuk Indonesia. Vaksinasi diberikan kepada semua penduduk. Pemerintah Brunei Darussalam memberikan vaksinasi kepada semua penduduk di sini secara gratis, baik itu warga Brunei sendiri ataupun warga negara asing yang tinggal di Brunei. Caranya gimana? Pendaftarannya dilakukan dengan aplikasi BruHealth. Karena itulah kepada rekan-rekan Indonesia yang ada di Brunei, manfaatkanlah program ini dengan mendaftarkan diri untuk ikut vaksinasi ini. Kalau rekan-rekan mengalami kesulitan, mintalah bantuan majikan untuk mendaftarkan vaksinasi tersebut. Selain itu, kepada rekan-rekan yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan ingin pulang, saran saya adalah selesaikan dulu vaksinasi 2 dosis sampai selesai baru pulang. Kenapa demikian? Karena vaksinasi itu 2 dosis itu 1 paket. Belum tentu kalau kita sudah vaksin di sini, pertama vaksinasi yang kedua ada di Indonesia.
Nah, itu ya akan membuat kalian repot sendiri. Setelah ini tuh, sebagaimana kita ketahui saat ini program vaksinasi Brunei mengalami persoalan terkait dengan stok vaksin, khususnya untuk vaksinasi dosis pertama. Namun demikian, sesuai anjuran Kementerian Kesehatan Brunei, bagi yang sudah mendaftar, tetaplah mendaftar, jangan dibatalkan, karena nanti ketika stok vaksin sudah ada, akan segera dipanggil untuk vaksinasi. Nah, vaksinasi ini juga penting untuk kita lakukan, selain untuk menjaga diri sendiri, juga untuk kenyamanan kita. Saat ini beberapa negara sudah menerapkan kewajiban vaksinasi untuk para pelaku perjalanan internasional. Dan saya yakin kita semua ketika akan pulang misalnya suatu saat nanti, itu adalah kita termasuk juga sebagai pelaku perjalanan internasional dan akan melakukan penerbangan. Nah, ini antisipasi negara lain, terutama bagi mereka yang terbang pulang ke Indonesia transit melalui negara lain, antisipasi kalau suatu saat ada kewajiban untuk vaksin, kita sudah siap. Dengan demikian kita akan merasa nyaman dalam perjalanan tersebut. Selain itu, saat ini juga di tanah air sudah mulai diterapkan layanan-layanan atau kegiatan yang mensyaratkan adanya vaksinasi. Jadi kalau kita sudah punya vaksinasi di sini, insya Allah di sana aman dan nyaman dalam melakukan kegiatan. Itulah mengapa himbauan kami dari KBRI kepada rekan-rekan pekerja Indonesia, terutama manfaatkan program ini untuk kesehatan kita, keselamatan kita, dan juga kenyamanan kita, serta juga untuk pencegahan atau penularan kepada orang lain. Salam sehat. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita semua terhindar dari wabah COVID-19. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan menjaga jarak, dan dengan sering cuci tangan. Dan bagi yang belum ikut vaksinasi COVID-19, segeralah mendaftar. Manfaatkan program pemerintah Brunei, yakni vaksinasi kepada seluruh penduduk di Brunei demi menjaga kesehatan kita bersama. Sekian, terima kasih.